Kami dari kelas 11 C kelompok 2 dengan bangga mempersembahkan drama dengan judul Insan Diagnosa. Drama ini berdasarkan cerita dari novel Burung-Burung Manyar karya Yago Mahmudja. Drama ini terdapat 5 babak berbeda. Selamat menyaksikan. Negara ini seperti panggung yang rusak. Para pemainnya tidak bisa bicara dan para penontonnya pura-pura tuli. Di antara suara pasar yang keras dan pesawat yang lewat di atas yang entah milik siapa, aku di sini hanya ingin nonton dan berjalan lihat apa jadinya negara yang katanya merdeka ini. Apa yang sebenarnya kau mau dariku? Sudah lebih berat daripada koper seorang tentara. Dan jikalau aku tertangkap oleh musuh, apa bedanya aku dengan para prajurit di sana tanpa nama yang hilang di Sungai Ciliwung? Hei kau, berhenti! Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanganku, Tuan. Jangan bohong, kau tahu sekarang jam berapa? Jam Belanda atau jam Republik? Diam, kau kebanyakan ngomong terus suara. Angkat tanganmu. Memang kalau saya angkat tangan saya, siapa yang akan menjaga kehormatan saya? Cukup, tangan dia. Hei, Bawa jangan. Yang dalam sekejap suara contoh biasa. Dia dibawa ke Mungkin mata mata-mata. hanya kapal selam yang menyala, api kecil di bawah kami. Lalu di bawah kami semakin gelap, rekan-rekan berat itu mengirim kantor masing-masingnya ke meja bersarang penuh bekas guling dan ke wajah tua yang masih mengikat seruput dengan bangga kolonel. saya telah ditangkap oleh serdadu-serdadumu. Terima kasih. Tapi jika kalian menembak saya, kalian akan kehilangan suara 10 yang bernilai 1 juta orang Republik. Kau ingin lagi. Mau sekali lagi kau pakai lakban teliti, akan kubuat kau terang sampai terbungar dan aksana. Hei, Ikat dulu namanya, dasar anjing. Anak ini tak di mana? dia tadi makan baru mas. Dan tuan, kita sedang sendiri. Makanya dalam waktu oleh itu kami tak berani kok. Gua tanganin dia. Siapa? Siapa namanya kau? Siapa kamu? Jangan berani bawa saya. Kalau Mayor ingin tahu namaku, harap kedua tanganku dilepaskan dahulu. Allah, udah sempat sakit dulu. Apa hubungannya kedua kamu? Sakit, lemah. Saya bawa surat untukmu. Allah, ada alasan. Jari Marite. Hei, Ryan, kau dari kamar ini. Biarkan alat ini sendirian. Bawa. Kalau kamu itu benar, topnya saya bisa Tuhan. Itu bukan begitu, Mayor. Kan jodoh itu ditentukan oleh Tuhan. Maka kalau tidak berjodoh, maka Tuhan akan berkehendak. Mayor, memang mencintai itu harus menikahi. Baca, cepat, baca suratnya. Baik, Mayor. Untuk Keto, anakku tersayang. Maafkan ibumu, Nak. Maafkan karena aku mencoba menjaga kamu sampai aku mati. Bunda selalu saja mempermalukan dirimu. Jagalah dirimu baik-baik, Keto. Jika suatu saat kau bersama seorang kita bersama, kekasih membayangkan kau. Berikan yang ini kepadanya. Katakan,
Maka misalnya untuk kami dapat tersenyum. Karena kami percaya, di antara semua yang tersisa, hanya dia yang masih hidup. Teto, kalau saja kami bisa melepas hidupnya bersama, kami akan melakukannya tanpa ragu. Tapi kini, yang bisa kami lakukan adalah berdoa. Semoga Tuhan yang sudah melakukan. Seperti dulu kami mengingatkan Tuhan. Amin. Bagaimana? Siapa yang membikin dirinya di sini? Baik. Tunggu. Aku kenal dia. Jadi gini hasilnya Teto. Apa kau dengan saudara sendiri? Jangan bicara begitu, Atik. Saya kan ini jalan tugas. Bukan, sudah siapa? Ini yang dulu kau benci. Kau pernah bilang kepadaku bahwa kau mau menjadi merdeka. Kata dia, sekarang melihat kamu, api, tangis, dan abu. Saya tidak tahu akan jadi begini. Kau tahu, Teto? Kau hanya benar-benar tidak tahu dan kau pikirkan dengan waktu sekarang. Kau berarti jadi mereka yang semua tanda jasa. Aku kehilangan terakhir. Setelah perang ini saya sudah tidak tahu lagi siapa yang musuh, siapa yang teman. Saya pikir dengan mengikuti tentara saya bisa melindungi desa. Melindungi? Sebenarnya dari segala ini. Itu perlindungan atau kebenaran? Dik, kau pikir aku tidak menyesal? Aku masih punya hati juga, Dik. Kalau kau punya hati, buktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi keberanian untuk menebus. Mungkin aku memang sudah tidak pantas lagi disebut anak bangsa. Tapi, Dik, aku masih manusia. Jangan benci aku sepenuhnya. Aku tidak membencimu, Teto. Aku hanya berduka untuk orang-orang yang harus menghadapi orang sepertimu. Memang apa yang kau mau dari aku, wahai Atik? Semua ini kembali, Teto. Tapi hanya aku saja yang mau, bukan dengan kamu, Teto. Atik, aku juga mau gitu. Aku, jika saya bisa mengembalikan waktu, akan kembali ke masa ketika kita berjanji di tepi sungai itu. Ketika dulu cinta dan negara bisa diselamatkan bersama. Tapi waktu tidak bisa dikembalikan. Dan cinta tidak bisa tumbuh di tanah yang penuh darah. Adik, maafkan aku, Adik. Tapi jangan tinggalkan aku sepenuhnya. Jangan tinggalkan aku. Tanpa kamu aku tidak tahu mau kemana. Kecewa dengan Teto. Adik, tunggu. Masih hidup, jangan khawatir. Sebaiknya kita berdiam di sini dulu karena ada ratusan pesawat yang akan terbang di atas. Takutnya kita akan terkena salah satu roket dari sana. Dia pakai spontan, sekedar menanamkan garis itu. Dia tak peduli sebenarnya. Yang penting hati-hati senang. Lebih baik 100 pesawat. Apa? 100 pesawat keluar di atas kita. Itu pesawat dari mana? Mau kemana? Itu Belanda deh. Mereka menyerang Jogja. Mereka khawatir Satria. Mengalihkan negara dulu. Api di ujung desa makin terbakar pasalnya. Api makin besar. Asapnya hitam pekat. Mengisi anak-anak pasti ketakutan di rumah. Kita harus bertahan di sini. Ini tanah kita. Kita harus mempertahankan tanah kita. Tapi kita harus selamatkan warga-warga di ujung desa. Selamatkan kita. dan cepatlah patroli berlari ke desa, berkali-kali melihat ke langit. Takut kalau ada pesawat tempur akan terbang jajar mereka kosongkan. Dan memang para negara yang berada di sana mengungsi juga. Kamu minum apa, Nak? Aku teh saja, Bu. Ibu jadi saringan, suka bikin kopi untuk Mas Keto dan Bang. Kok tertawa? Gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kok tertawa? Ya, kan abang itu orang juga. Aku tidak. Ya, karena tidak melihatnya. Film Keto ya? Ya, Ceto, dan saluran, dan ayah, dan ibu. Nah, itu kan harus tinggalkan. Benarkah di luar sahabat Mas Keto tidak ada pria lain? Ya, sih banyak, Bu. Tapi kan suami.
Dengan harapan tinggi, Atik merasa bahwa ayahnya setuju kalau ia akan. Apa maksudmu? Dia Sudah, ngomong kosong kamu saja itu. Saya sekarang akan pergi ke sana sendiri. Saya seperti mengenalmu. Kau Teto bukan? Siapa kamu? Bagaimana kau bisa tahu namaku? Saya Mami, sudah aku Mami. sudah dok. Mami, aku Teto Mami. Ini anakmu Teto. Iya Mami, itu aku. Itu burung kecil itu milik aku Mami. Nih, Mami yang dulu sering cerita sama saya dan pernah biarkan burung kecil itu kehilangan langitnya. Langit ya, langit putus kemacetan. Namun, rumah itu sudah runtuh dan menjadi debu. Rumah itu mungkin sudah hancur Mami, tapi Mami belum. Mami masih di sini. Saya di sini. Saya sudah pulang Mami. Saya pulang. Untuk Di sini saya tidak pernah pergi sejauh itu. kamu yang berkata, Iya Mami, aku Teto. Anakmu Teto yang dulu sering sembunyi di bawah meja saat Mami marah. kamu yang Teto. Teto mau mami. Mami gagal mencarimu. Ya, segala telah kuberikan, segala telah kuberikan. Namun, mereka telah mencari janji. Leo, kami sebut telah memberikan segalanya. Namun, mereka mencari janji. Tulis namamu di antara debu yang berterbang. Harap kau bisikan, tapi angin tak membawa pulang. Dunia terus berputar, tapi rinduku tak pernah tenang. Aku tersesat di akhir perang. Terima kasih telah menyaksikan pentas drama kelompok 211C dengan berjudul Tersesat di Akhir Perang. Sekarang saya akan memanggilkan aktor dan judul. Silakan maju ke depan. Saya Samara Sekar Melakukanto sebagai narator dan petani satu. Ana Zakisyana sebagai pengajar dan kita kampung. Risha Aditya Laksana sebagai narator, Marice dan penata kostum. Chloe Anabel Sarumpait sebagai suster Buantana dan penata rias. Jane Alessio Rimoni sebagai Paantana. Daniel Salim sebagai Sarjadu Nica dan dokumentasi. Azal Hazam Andanasya sebagai Sarjadu Nica dan penata musik. Dan kami memanggilkan pemeran utama dari drama ini, Mas Maxwell Stevenson Wijaya.